Selepas sholat Isya berjamaah di musola dekat rumahnya, Dion duduk-duduk di teras rumahnya. Dia memikirkan akan mencari pekerjaan apa, sebab kemarin ketika mencari botol plastik, ada preman yang menghampirinya dan kembali mengambil uang hasil penjualan botolnya. Preman tersebut membawa senjata tajam sehingga Dion takut untuk melawannya. Dia pun merasa takut kalau harus kembali mencari botol plastik bekas. Sedangkan uang yang dia pegang sekarang hanya tinggal 80.000. Terus dengan bagaimana dia akan mengolah uang itu supaya bisa menghidupi adik-adiknya. Tiba-tiba terlintas ide untuk berjualan es saja, karena itu mudah dilakukan oleh Dion. Benar saja, esok harinya Dion segera bergegas pergi ke warung membeli beberapa renceng minuman saset berbagai rasa. Sang adik pun menyiapkan segalanya, mulai dari termos air panas untuk membuat kopi dan memasukkan segala perlengkapannya ke plastik besar berwarna merah. Setelah semua yang mereka siapkan sudah selesai, Dion pun membawa barang dagangannya. Doakan kakak ya, Din, supaya jualannya laku, ucap Dion sambil memeluk adiknya. Iya kak, Dini doakan, ucap Dini sambil tersenyum. Ya udah dek, kakak jalan dulu ya, assalamualaikum, ucap Dion sambil melambaikan tangannya ke arah Dini. Waalaikumsalam kak, jawab Dini sambil menatap Dion. Dion pun melangkahkan kakinya menuju area bermain di taman. Lokasi tersebut berada di samping kecamatan. Sesampai di taman, Dion menjajakan barang dagangannya dan menawarkannya kepada pengunjung yang datang. Tiba-tiba seorang pemuda datang menghampiri Dion dan mengobrol dengannya. Dek, kamu baru ya jualan di sini? Tanya pemuda tersebut kepada Dion. Iya bang, aku baru di sini, jawab Dion dengan ramah. Di sini aja nih, duduk, nanti biar para pembelinya datang ke sini sendiri. Jangan jalan-jalan gitu, capek nanti kamu. Memangnya tidak apa-apa bang? Tidak apa-apa dek, tapi aku takut disuruh bayar bang, ucap Dion dengan wajah sedikit takut. Ya enggak lah, palingan iuran keamanan aja 2.000. Akhirnya Dion duduk di samping abang itu. Abang di sini lagi ngapain? Abang jualan juga di sini? Tanya Dion dengan tersenyum ramah. Enggak kok, abang kebetulan bekerja di kantor dekat alun-alun sini. Oh iya, kita belum kenalan. Nama kamu siapa dek? Namaku Dion bang, kalau abang namanya Rama. Panggil abang Rama aja. Oh iya bang, kamu emangnya sebelumnya jualan di mana, Dek? Aku masih baru jualan mini, Bang. Oh, gitu. Bang Rama juga menanyakan perihal orang tua. Aku juga menjawab dengan sejujur-jujurnya. Hingga tak lama kemudian ada beberapa orang seperti preman yang meminta iuran keamanan. Dion pun segera memberikan uang 2.000 rupiah pada preman tersebut. Makasih ya, tenang aja, kalau ada apa-apa laporan aja langsung ke aku, ucap preman itu kepada Dion dengan senyumnya yang ramah. Hari ini panas begitu terik sehingga cuacanya mendukung untuk berjualan es. Alhamdulillah hari ini tidak sampai sore jualanku habis terjual, ucap Dion sambil tersenyum lebar. Dion pun bertanya kepada abang preman tadi, Bang, di mana ya toko yang menjual es rencengan seperti ini? Dan es batunya di mana ya bang? Aku harus beli. Itu dek, di toko seberang jalan sana. Tapi kesananya hati-hati ya nyebrangnya ya, ucap abang preman dengan tersenyum. Oh iya bang, terima kasih banyak, ucap Dion sambil tersenyum tipis. Setelah memberi perlengkapan jualannya lagi, Dion pun menjajakan kembali barang dagangannya tadi. Alhamdulillah dalam waktu 2 jam dagangannya pun habis terjual. Kemudian Dion pergi lagi untuk membelinya kembali dan menjualnya lagi. Selang beberapa waktu kemudian dagangannya pun habis terjual lagi. Mungkin karena cuacanya yang panas, dagangan Dion habis terjual, ucap Dion dalam hatinya. Dia pun langsung melenggangkan kakinya menuju ke rumahnya.
Dion harus berjalan cukup jauh. Sampainya di rumah, kedua adiknya sudah menyambutnya di depan pintu. Mungkin mereka kangen dengan dirinya, ucap Dion dalam hati. Setelah mengucapkan salam, Dion pun berpamitan kepada adiknya untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Kemudian mereka pun makan bersama-sama. Tiba-tiba aku teringat kejadian 10 hari yang lalu, saat ayah pergi untuk selamanya. Masih terekam jelas di benakku saat ini. Saat itu aku pulang dari sekolah. Sesampai di depan rumah, orang sangat ramai. Dengan rasa penasaran, aku pun langsung masuk ke dalam. "Nak, yang ikhlas ya," ucap Pak Ustadz mengusap kepalaku. "Lihat dulu wajah ayahnya untuk yang terakhir kalinya." Aku dituntun mendekati sesuatu yang ditutupi dengan kain putih. Saat aku buka, wajah ayah terlihat damai sambil menutup mata. Aku memang masih kecil, tapi aku tahu arti dari semua ini. Sosok yang kemarin baru saja mengajariku berbagai hal berbaring dengan damai sambil tersenyum. "Itu ayah, sini nak, cium dulu ayahnya ya, jangan nangis ya, air matanya jangan sampai menetes," ucap Pak Ustadz sambil menuntun aku mencium ayah. Setelah mencium ayah sebentar, air mataku tak kuasa lagi aku bendung. Aku menangis. Kemudian adik perempuanku mendekat. Aku langsung memeluknya dengan erat. Ternyata sudah 10 hari saja ayah pergi meninggalkan aku dan adik-adikku. Rasanya masih seperti mimpi. Sakitnya kehilangan kini aku rasakan dengan sempurna. Duka kehilangan ibu masih membekas, sekarang ditambah lagi dengan ayah yang juga ikut pergi. "Kakak, kakak," ucap Dini seraya menggoyangkan tubuhku. Aku pun tersadar dari lamunanku. "Kenapa, Din? Maaf ya kakak tadi." "Iya kak, nggak apa-apa. Kak, gimana jualannya tadi?" ucap Dini sambil tersenyum tipis kepadaku. "Alhamdulillah Din, jualannya laris. Kakak sampai 3 kali beli bahan jualan," ucap Dion sambil memegang pundak Dini. "Wah, berarti jualan es di sana laku banyak ya kak," ucap Dini dengan sangat bersemangat. "Kakak besok berarti jualan lagi?" "Iya dong Din, biar adik-adik kakak bisa makan dan kakak bisa menyekolahkan kamu lagi Din, serta bisa membelikan susu untuk Ara," sahut Dion sambil terkekeh kecil. "Pokoknya kamu harus di rumah saja sama adik-adik." "Ya udah kalau gitu, kakak mau membereskan barang-barang untuk jualan besok. Aku sekarang juga sudah mengetahui jalan terdekat untuk sampai di kecamatan, yaitu melewati kebun dan mematang sawah. Aku baru tahu setelah diberitahu oleh seorang bapak-bapak. Esokan harinya setelah mencuci baju dan menyiapkan sarapan untuk adik-adikku, aku kembali berjualan. Aku sangat bersemangat kali ini. Dari rumah aku juga membawa bekal untuk makan siang. "Wah, ini si adik udah datang. Saya mau kopi dek, kayak kemarin ya. Kopi hitam 1 sama kopi susu 1, ucap bapak pelangganku kemarin. Aku segera meletakkan daganganku dan membuatkan kopi untuk bapak itu. "Ini pak kopinya," ucapku. "Iya dek, terima kasih. Coba kamu sambil jualan roti, pasti lebih mantep nih ngopinya. Kalau enggak pisang goreng," usul bapak itu. Aku hanya tersenyum kepada kedua bapak itu. Sore harinya ketika sampai di rumah, aku langsung bercerita kepada Dini. Dini pun menyarankan untuk belajar kepada Umi. Aku pun langsung menyetujuinya dengan menganggukkan kepalaku.